Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya. Di kesempatan ini kita bisa kembali hadir untuk belajar kitab Janaiz di dalam bab Janaiz dalam kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang diterjemahkan oleh banyak ulama di Indonesia ini. Ya, salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita sampai hadis nomor 609 insyaallah. Ada 607 apa 9? Tentang ziarah kubur. Sampun nomor tereng ya, berarti 607. An Buraidah bin Khusayb al-Aslami, dari Buraidah bin Khusayb al-Aslami radhiyallahu an, qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum, kuntu adalah aku, atau aku dulu pernah gitu, nahaitukum melarang kalian, aku melarang kalian an ziyaratil kubur, dari menziarahi kubur. Ya. Fazuruha, maka ziarah kubur itu. Rawahu Muslim. Zat At-Tirmidzi, zat menambahkan At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, fa innaha, maka sesungguhnya dia tudzakirul akhirah, mengingatkan kepada akhirat. Jadi dulu Nabi di awal-awal Islam ini pernah melarang orang untuk berziarah kubur. Kenapa begitu? Karena takut jatuh kepada kesyirikan. Bukan mendoakan tapi meminta kepada kubur-kubur. Di antaranya di kubur yang terkenal adalah berhala yang disebut Lata. Di dalam kitab Fathul Majid disebutkan bahwa Lata itu adalah kuburan orang soleh yang dulu menyambut atau menjamu jamaah haji. Tatkala beliau meninggal, maka orang-orang mendatangi kuburnya bukan untuk menziarah tapi untuk bertawaf atau beriktikaf di situ. Ya, maka kemudian karena dekatnya masa kesyirikan itu dilarang oleh Nabi. Ketika akidahnya sudah bagus, sudah kuat, dibolehkan fazuruha, maka ziarilah sekarang. Menurut ulama usul, kalau ada larangan setelah itu ada perintah, maka jatuhnya perintah ini bukanlah untuk mubah, ya, untuk perkara boleh. Jadi ada larangan, setelah larangan ada perintah, maka itu bermakna ilil ibahah, untuk boleh. Maka boleh seseorang menziarahi kubur. Bahkan sebagian ulama mengatakan sunnah bagi laki-laki. Karena laki-laki itu sangat susah terketuk hatinya untuk bisa mengingat akhirat, ya, beda dengan para wanita. Makanya ada larangan di dalam hadis itu, wanita tidak boleh ikut serta di dalam penguburan jenazah. Saat jenazah dibawa ke makam itu dilarang untuk ikut serta. Sekalipun menurut perawinya itu tidaklah keras larangan itu, maka dikatakan larangan itu makruh. Ya.
Apa fungsi ziarah kubur itu? Fa innaha tudzakirul akhirah. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan orang terhadap perkara akhirat. Ya, dia kalau nyambung rasanya atau bisa memainkan rasa di dalam hatinya bahwa dia pun akan mengalami yang sama dengan orang-orang yang mati, ya. Itu akan mengingatkan dia kepada akhirat. Dan di dalam riwayat setelahnya itu Ibnu Majah mengatakan wazada Ibnu Majah min hadis Ibnu Mas'ud wa tuzahidu fid dunya, dan itu mengurangi keinginan untuk cinta kepada dunia. Ini kok dihangan-hangan, Pak. Ya, dilihat, dihayati bahwa saya mengalami yang demikian pula seperti orang yang mati. Kalau tidak ya tetep aja wong sing biasanya duduk kuburan ayo gak sholat, ya, iya kan? Bahkan yang juru kuncinya juga kadang-kadang tidak sholat. Nah, ini kan berarti sudah mati itu hatinya. Makanya ada yang perlu kita benahi, yaitu setelah kita melihat, berpikir itu berdasarkan logika dan ilmu yang kita miliki, lalu merasakan berdasarkan iman kita kepada Allah. Maka ngolah rasa nih, dan niyo aku ditinggal nang kono ijen. Ngoten dong. Wong jenengan itu malam gini aja gak berani. Malam loh, ke kubur itu tidak berani. Nabi Muhammad itu dalam beberapa riwayat ziarah kubur itu malam. Dan malam itu lebih berkesan memang untuk bisa mengingat akhirat. Cuma awak dewi ke doktrin pocongan. Jadi sing dibayangno iku malah duduk akhirat, kuntilanak, pocongan, kuntilanak merah kan gitu. Mindset kita. Makanya ketika kita itu lewat kuburan, hampir sebagian besar orang tidak pernah berpikir akhirat ketika malam. Mikirnya aku kalau ketemu pocongan ya apa gitu. Itu juga karena hasil pendidikan kita waktu kecil. Ketika jenengan nakal, rewel, awas ono gendruwo, ini kan begitu kan. Akhirnya itu tertanam secara di otak bawah sadar kita, di alam bawah sadar kita tentang hal itu. Sehingga tidak pernah terfikirkan akhirat di dalam melintas atau mampir atau ziarah ke kubur. Bahkan di kuburan ketika siang-siang ya sempat guyon begikian. Itu karena tidak pakai rasa. Jadi ke kubur tapi tidak badannya tok, otaknya ditinggal di rumah, rasanya juga akhirnya malah cerita-cerita film. Atau kemarin ada tabrakan diceritakan senyum-senyum, kan gitu. Itu artinya tidak sampai pada tujuan yang disampaikan agama ini. Bahkan yang ziarah kubur ke kubur tertentu, yang dari cerita itu tambah bukan bagaimana perjuangan ulama yang dikunjungi ini dalam menyebarkan Islam, tapi yang diceritakan itu sate ini, mangkono enak sate ini, mangkono budai enak, gak tutuk itu namanya, paham ya? Paham ya maksudnya? Nah itu Bapak Ibu coba kita belajar menggunakan rasa itu, rasa iman itu di hadapan Allah Ta'ala ketika kita menghadap kubur. Karena akhirat itu bisa didekati dengan ziarah kubur. Ya, andai kita yang mati. Nah perasaannya tadi ya perasaan sing gak bener kadang-kadang. Tatkala kita ngantar jenazah ke kubur, perasaannya ya apa perasaan jenengan? Apa mikir ini? Ketoke aku cek suwe. Ada perasaan gitu kadang-kadang, setan itu, cek suwe aku, padahal belum tentu dia lama, karena ada jamaah saya itu yang hari ini merawat jamaah di Masjid Firdaus itu, beliau itu merawat dan mengantar ke Al-Falah itu, besoknya beliau yang diantar. Termasuk tetangga saya itu guyonan ini, ono wong mati nggak catatan, siapa sih daftar saya? Tak catat ini, dia isi dicatat malaikat menini. Nah ini kan ada perasaan seakan-akan dia masih jauh. Saya itu masih jauh matinya. Perasaan ini salah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan aksiru dzikra hadzimin ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan.
ai al maut, yaitu mati. Makanya sampe nek sehat walafiat duwe akeh lono ini coba nek mati ditakoni apa. Ya. Orang itu bisa melakukan maksiat berkelanjutan itu karena dia tidak pernah ingat mati. Ya. Wong sedina oleh 1 miliar itu kurang ya Pak. Nah, itu pas dengan hadis Nabi. Andai kata manusia itu memiliki 1 lembah emas penuh, dia akan kepingin 2, 2 kepingin 3, dan akan berhenti kalau ini gak dilereni ya terus Pak. Ya begitu. Ya itulah nafsu kalau sudah menguasai jiwa. Makanya kita perlu tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa, karena yang dinilai Allah itu hati, jiwa jenengan. Ya, akal ini sebagai perangkat untuk menyambungkan ilmu dengan iman. Jadi oleh karena itu dalam surat Ali Imran ayat 191, ulul albab itu kan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Ada natijahnya, ada kesimpulannya. Nonton ya, nyambungkan rasa dengan akal. Kemudian juga akan menambahkan kita untuk mengurangkan keinginan terhadap dunia. Coba jenengan ya yang punya nikmat, diberi nikmat Allah dunia. Dunia itu sifatnya sementara dan sementara tidak ada berhenti dan sedikit yang bisa dinikmati. Nek mboten percaya sampai nak kata undangan makan Pak ya. Waliman atau resepsi, nggih. Ada yang resepsinya digelar di gedung, kemudian panganannya wakeh. Sampai nentekno nek sanggup. Sanggupan jenengan telung piring kuat ya? Enggak kuat usia-usia sekitar itu, paling sak piring setengah piring wis. Tapi nguasno, iku kepingin. Enggak bisa. Berarti yang bisa kita nikmati itu sedikit. Ya, ngono nek kepingin masya Allah apa ditebas kabeh. Ya. Kalau orang rekreasi itu, lali akhirat rata-rata. Semua warang kali ditebas. Padahal nang omah kadang-kadang ya gak kepangan. Ya. Betul Pak ya. Kemudian kalau jenengan memiliki kendaraan yang nyaman banget. Nyaman itu ketika kalian jenengan naik kan. Enak, warna disupiri, enak. Tapi dong-dongi mulai ngetap uli, ganti filter, servis, rasamen rasaan. Semakin mahal kendaraan jenengan semakin besar biayanya, betul? Nah ini nek sing biasa itu 600 700, tapi kalau beli ban yang kualitas bagus di atas 1 juta. Olinya juga gitu, ya? Bengkelnya juga gitu. Semuanya begitu dunia. Dan akhirnya yang saat awal, ini contoh saja, saat awal jenengan dulu melihat Pajero Sport, kata gawakah ngoten Pak nggih. Masya Allah motor iku yang orang bilang Pajero bangga. Saya kita ngembong kewakah ya gak apa-apa. Ya wis ngono ae saiki nggih. Expander kaya nguasai jalan saiki wis ngono ae. Ya itulah dunia. Nah, apakah yang semacam itu yang kita kejar? Dunia itu disebutkan oleh agama kita, dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam yang nanti diunduh, diketam, diambil hasilnya di akhirat. Pokoknya wong temen, gak temen itu mesti siji. Ada orang yang hadir itu ruhnya hadir, jiwanya hadir, akalnya hadir, rasanya hadir. Ya. Ana sing teko tapi gak hadir belas. Silaturahim loh, gak hadir me awake tok. Jiwanya gak hadir, akalnya gak hadir. Ketika disambut oleh tuan rumah, gak respect, tuan rumahnya gak respect pisan. Akhirnya dulu sepamitan ya. Sekalipun makanan yang dihidangkan enak, tapi gak disumpah gak neblas ya. Ya. Beda dengan orang yang menghadirkan semuanya dengan hati dan jiwanya serta akalnya, ya, paham ya? Sholat nggih ngoten Pak, puasa nggih ngoten, nuturi anak nggih ngoten, harus menghadirkan semuanya. Mulang nggih ngoten, ngaji nggih ngoten.
Nek sedekah hadir itu punya wakil arek sekolah teko awake tok. Nggih, katoke melorot tapi gak ada apa-apa. Apa maneh wis main game. Ulangan lho, Pak. Dereng mantep wis main game. Sudah dikumpulkan. Matematika itu gak ono hitungane belas. Buram itu loh, bersih. Kon matematika kon nangen-nangen sih orang. Gak iso. Nilainya itu loh, kalau di print out ya 32, 40, tapi numpuke 20 menit sudah dikumpulkan. Anak kita banyak yang sekolah tanpa menghadirkan akal dan rasa. Cuma datang, absen, oleh sangu, mulai. Kalau anak kita cucu jenengan gitu, alamat masih di sekolah 12 tahun ya gak kira pinter. Mondok 12 tahun paling sok ngliwet. Ya zaman biyen ya. Saat ini kita bakal iso apa-apa sembarang kalir serba anak jenengan mondok dicucikan, makan dilayani. Mulai gak tahu dikongkon alamat mulai ora iso apa-apa blas. Tolak nggih. Makanya jenengan jangan senang pelayanan. Kalau anak jenengan dipondokkan bayar terus dikongkon nyapu, dikongkon bersyukurlah. Berarti jenengan anak jenengan dilatih mandiri. Bayar kok dikongkon-kongkon. Enten sing gak bayar gak dikongkon-kongkon. Teng panti asuhan. Entene sampai mati sih. Kan begitu. Dan pendidikan itu tidak mengapa keras itu. Nabi aja pukullah anakmu jika umur 10 tahun tidak mau sholat, pukul. Yang tidak boleh itu adalah kekejaman, keras itu tidak mau. Hidup itu keras, Pak. Sampeyan rasane urip itu keras napa mboten? Dadai jangan dimarahi. Anak harus dianu. Tidak boleh kan? Itu pendidikan barat, Pak. Dan jenengan bisa rasakan gak tahu, gak rusopan kan tadi. Gitu. Gak sopan kali itu tegur, jangan begitu. Orang bilang ini ojo ngono ya nek ngarepe wong tuwek kok kudu ngene kan begitu Pak ya. Hasilnya kan jenengan ini. Ya. Kalau dulu itu kalau ada acara apa di jalan di gang ada orang yang duduk banyak mesti lo leren sepeda motornya dituntun. Saniki pokoknya cukup sih. Nah itu tolong itu diantisipasi di rumah kita masing-masing. Karena jenengan tidak bisa memasrahkan itu pada guru. Guru ini kemudian ditakoni kaya wong tua. Nah nek guru ditakoni kaya wong tua mendetil ngono tanggung jawabnya Gusti Allah. Kalau ngomong nang kalau leren dodol roti goreng. Timbang dadi guru wis bayarane didik, pertanyaannya wakeh. Bebannya berat. Betul enggak? Ayo guru swasta ning bayarane pinten? Kalah mbek wong MBG kan? Mbek wong kora-kora kalah kok. Sampai takoni guru-guru. Biasanya kora-kora piring lo kalah. Padahal guru disyaratkan sarjana Pak. Ya, disyaratkan sarjana. Melalui kualifikasi dan sertifikasi. Mengatane kalam mbek sing kora-kora. Apa mana bose sing sakniki kecekel sampe tinggal kan? Ya mboten isin Pak wis seru. Paling agung kok ya metu. Kecuali teng Cina. Kecekel ya disuntik mati wis mari. Nah, selesai. Seharusnya begitu biar selesai. Berikutnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu la'ana zairatil kubur. Jadi Nabi melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Akhrajat Tirmidzi wa sahahu Ibnu Hibban. Ini hadis ini menurut keterangan yang ada disampaikan oleh Ustaz Hasan bahwa larangan berziarah kubur untuk wanita ini sebelum kepulihan yang disampaikan Nabi. Sebelum hadis yang kita baca pada nomor tadi Pak, yang atasnya tadi ya. 600 berapa itu? 607. Sebelum itu dilaknat orang-orang yang ziarah kubur. Lalu dipulihkan. Alasannya apa? Ya. Ayat hadis nomor 607 dan 8 sudah membolehkan berziarah kubur dengan umum, baik laki-laki maupun perempuan. Cuma kalau perempuan ziarah kubur itu jenengan harus melihat kondisi jenengan. Kalau jenengan orang yang sangat mudah tersentuh dengan
kesedihan, maka seperti misanan kula gak isa ziarah, ibu saya nggak pernah berani ziarah, baru masuk ke kubur sudah nggak kuat ya. Ya, makanya itu cukup mendoakan dari rumah saja. Lihat kamar ibunya saja sudah nggak kuat, apalagi ke kuburan. Nanti berangkat semaput nang tengah kuburan repot. Nah itu tidak apa-apa. Bagi mereka tidak usah. Tapi bagi yang kuat silahkan. Ya, silahkan. Kemudian hadis yang kedua adalah Aisyah radhiallahu anha pernah ziarah kubur saudaranya Abdurrahman bin Abi Bakar. Minta diantar orang untuk ziarah kubur. Ya, Aisyah melakukannya. Kemudian Aisyah juga pernah bertanya kepada Nabi bagaimana ia mesti ucapkan doa taat ziarah kubur. Berarti Nabi mengizinkan istrinya ziarah kubur. Ya. Yaitu assalamu alayka ya ahla diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bihimul lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu. Antum salafuna wa nahnu bil asar. Itu doa salam untuk orang-orang yang ziarah kubur ya. Masuk itu jangan menghadapkan wajah ke kiblat, salam untuk seluruh orang yang menghuni kubur supaya mendapatkan keselamatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang mukmin. Karena kalimatnya minal mu'minin wal muslimin. Selain mereka tidak dapat doa. Orang yang mati munafik tidak dapat doa. Orang yang mati musyrik tidak dapat doa. Hanya khusus bagi orang mukmin. Ya, karena dilarang mendoakan orang yang tidak mukmin sekalipun orang tuanya sendiri. Di dalam surat At-Taubah ayat 113 dilarang mendoakan setelah orang tuanya meninggal dunia, doa ampunan. Tapi ketika hidup boleh mendoakan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kesehatan boleh. Ya. Khususnya hidayah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah tunjukilah kaumku karena mereka tidak mengetahui. Kemudian semua itu menunjukkan bahwa larangan pada hadis nomor 609 itu adalah sebelum dibolehkan ziarah kubur. Jadi hadis yang melaknat ini dulu waktu awal-awal. Kemudian diperintah oleh Nabi SAW untuk melakukan ziarah. Dan Bapak Ibu juga demikian, jangan meninggalkan sama sekali ziarah kubur. Ya. Dan jangan pula terlalu sering-sering banget sampai pirang-pirang dino, oke? Cukup. Ziarah kubur di mana? Apakah boleh ziarah kubur kepada makamnya orang non-muslim? Boleh. Tapi yang dilarang tidak boleh mendoakan. Hanya pelajaran. Itu loh kafir. Insya Allah gini, masya Allah. Ya akhirnya patokan. Kan begitu ya? Ya, pabriknya juga tidak dimasukkan ke kuburan. Cara memasukkan harta ke kuburan itu caranya loh, dikai sodakoh, itu berarti katut. Dititipkan orang. Ini, ya, insya Allah Bapak Ibu yang terlibat dalam pembangunan apapun, sabilillah, apa masjid atau jalan atau apapun, selama jenengan karena Allah Ta'ala, maka itu akan terus mengalir mulai detik inti sampai seterusnya. Bagaimana kalau dikorupsi? Tetap mengalir. Karena yang dicatat itu niatnya. Ya, niat amal dadai kotak itu kondol maling. Ada enggak itu, Pak? Ya. Makanya masjid-masjid sekarang pakai brankas. Kalau ini gak kuat junjung ya. Kadang-kadang sampai kalau ndelok masjid ketingguin. Rantai ini loh, rantai ini kapal. Rantainya apa? Kotak. Memalukan Pak aslinya itu. Di sini 10.000. Ya, sudah dirantai. Bahkan ente di battle, Pak. Di Masjid Mujahidin itu, Ciron. Kotak yang ada di WC itu, Pak. Di battle. Battle lah buanter ya. Ya, itu beberapa kali hilang. Makanya saat ini rantai ini kayak kapal. Sampai tinggali lah, nek mampir. Nah. Karena teman-teman belum mampu beli berangkas. Ya. Belum ada itu, Pak. Ya, berikutnya An Abi Sa'id Al-Khudri qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naiha wal mustami'ata
Akhrajahu Abu Dawud. Nabi melarang melaknati perempuan yang meratapi orang yang meninggal dunia, yaitu menangis dengan menyebut-nyebut kebaikannya. Ini kena ikah. Misalkan apa? Kalau zaman dulu itu ngomongnya celaka Bani Fulan karena kepala sukunya meninggal dunia, dia orang baik, ditangisi. Semakin banyak yang menangis, dianggap semakin terhormat. Ya, tidak demikian menurut pandangan agama. Naikha atau meratapi itu menunjukkan tidak ridho terhadap takdir Allah. Di antara salah satu keluarganya atau orang yang dicintainya diambil Allah, padahal itu pemiliknya yang ambil. Ya, seperti Abu Talha itu pernah ya, anaknya yang meninggal dunia, kemudian Muslim itu tidak memberitahu, lalu dia omongi, wahai Abu Talha suamiku, Anda ada orang meminjamkan sesuatu kepada kamu, lalu pemiliknya mengambilnya kembali, apakah kamu boleh untuk menghalanginya? Ya enggak, enggak balang dulu. Pun enak kan ngomongnya. Lalu beliau mengatakan anak kita diambil Allah Ta'ala. Muamuk jiane. Gara-gara apa? Dia Abu Talha ini datang, kemudian istrinya macak wayu dikeimangan, akhirnya hubungan suami istri. Anaknya meninggal Pak. Melakukan hubungan suami istri. Akhirnya marah, tak laporno awakmu nang Kanjeng Nabi. Mosok koyo ngene aku dijak ngono. Akhirnya bagaimana dilaporkan paginya Nabi diceritakan sebagaimana apa adanya, lalu didoakan Nabi, barakallahu lakum fi lailatikum. Mudah-mudahan Allah memberkahi perbuatan kamu di malam itu dengan istrimu. Hamil Pak, dan punya anak lagi 9. Ya, ini contohnya, dan anaknya hebat-hebat. Ya, makanya Rasulullah doakan Ibnu Abbas, mendoakan anak-anak luar biasa. Ya, dan itu menunjukkan bahwa anak-anak kita itu harus diikat dengan doa-doa. Ya, doa itu bisa menembus langit dan bisa menembus upaya fisik yang tidak bisa tertempuh oleh fisik, bisa ditempuh dengan doa. Ya, makanya jangan meragukan ucapan doa kita untuk kaum muslimin di Palestina, untuk pembela-pembela Islam, doakan terus supaya mereka mendapatkan kemenangan dan kejayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada yang tidak masuk akal itu bisa terjadi dalam kehidupan. Itu Indonesia lo balik-balik. Perang ya. Perang apa? 10 November menang ya. Menang. Padahal musuh Inggris, musuh sekutu Inggris Amerika. Itu tidak bisa dikalahkan dulu. Jerman naik kalah, Surabaya mulai. Ini contohnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau belum menang, tidak apa-apa. Wong gak menang ya mlebu swarga, menang ya oleh akhirat dunia kan begitu. Bukan menang tujuannya. Tujuannya adalah ridha Allah Ta'ala. Terus wal mustami'ata, dan orang-orang yang mendengarkan yahan, didengarkan seakan-akan satu kebaikan. Makanya untuk orang yang meninggal dunia itu, bagi suami yang istrinya itu ada masa duka cita lama 4 bulan 10 hari. Nggih. Iki perlu dieling-eling. Kula kata mirsani ngeten masalah. Bojone mati oleh nangis gulung-gulung, masyaallah. Si oleh 2 wulan wis menor maneh. Muhamadi, wis memeti nggih. Padahal 4 bulan 10 hari jatahnya nggih. Ya kalau orang kerja, misalkan sekarang karena dia pegawai negeri atau pegawai swasta kan harus masuk. Ya harus masuk, gak gelem perusahaan ditinggal. Iya kalau luar negeri dikasih cuti panjang. Maka dia macake nggih macak duka cita, terus biasanya nggih lipstik kok gak gaya apa-apa wis atau lesu gitu loh. Tidak bergaul secara bebas. Gak cocok baik actingnya pas bojone mati nih Pak. Actingnya Masya Allah koyok kalangan nomen gulung-gulung nangis pura-pura aku melok sapa Mas sampai tinggal mati. Oleh pusat ternyata kasih nambah nih. Nah, itu kan kenyataan Pak. Bahkan ada rasan-rasannya, ada rasan-rasannya. Ini contoh mawon. Mungkin jenengan juga jumpa. Ya itulah manusia macam-macam modelnya.
Ada yang orang tuanya sakit, disusul ora tahu gelem teko. Semayan, nah, disusul meninggal, tutu embong wis nangis. Tonggone boleh ngomong acting. Walane balak-balik disusul gak gelem. Itu kan kenyataan. Diarani acting mori-mori. Jadi ngono warisannya cek kena seperti itu. Ya seharusnya tidak demikian. Ya seorang anak itu kalau orang tuanya dalam keadaan sakit, ya kalau dia tidak bisa hadir karena saudaranya banyak, ya digilir kan. Tidak kemudian orang tuanya itu ada di tempat saya. Orang tua sudah nggak bisa apa-apa, Pak. Makan dikasih bubur, ya gak ditulang, katanya biar latihan makan sendiri. Iya nek bayi latihan makan sendiri. Dia lo sudah tahun lebih semangat dewi. Saya juga nggak ngerti tuh. Kok bisa mikir begitu? Padahal sarjana KB anak S2 barang. Dulangnya nih gak gelem. Orang akhirnya didatangi oleh seseorang yang cerita pada saya, didulang ya harap mama. Dia nggak bisa ngangkat sendok karena sudah sepuh. Tiga ibu digeledakan. Cek ngangkat dewi, cek latihan. Latihan itu karek tega paut, latihan mangan. Dia wis mangan dewi nyambut gaya dewi ya. Itu contoh itu. Saya juga nggak ngerti pemikiran bagaimana. Itu nah, kalau saya lihat itu ya kurang perhatian kepada orang tua. Padahal dia iya dua anak loh. Coba anaknya besok begitu. Kok gak mikir gitu? Kadang-kadang anak diujo dengan uang saja, nggak pernah dididik dengan akhlak yang baik, akidah yang benar, agama yang mumpuni. Akhirnya dia belum meninggal, anaknya sudah lupa Pak menikah. Nggak pernah datang. Terus sing diharap-harap apaan nek mati? Dungakno, meger-meger kayak mau moro. Betul enggak? Makanya kita itu perlu tanya pada diri kita. Makanya gandolannya awak dhewe nang Gusti Allah. Gak usah gandolan anak, nggih. Jenengan berkewajiban untuk merawat mendidik dengan baik selesai. Ya Allah, jadikanlah aku tidak ngerepoti orang ketika tua, gitu aja, ngerepoti siapapun. Dan aku bergantung kepadamu. Sehingga jenengan nyaman sekali ketika tua. Syukur-syukurnya anak semua yang kabeh, masya Allah, semua nongong tua ya. Ada orang itu yang punya anak, royoan melayani Pak anaknya. Bahkan di Saudi Arabia itu ada anak yang menuntut kakaknya gara-gara gak kesempatan ngeramut ibu. Biasanya lah royoan warisan ya, ini kok gak. Dia menuntut ke hakim supaya diberi hak merawat karena selama ini yang merawat kakak saya lo nggak pernah dikasih. Itu lo pintu surga saya. Sampai dituntut ke pengadilan. Hakimnya nangis Pak. Kono menungso menuntut royoan ngeramut ibu nih, sehingga kelak uncal-uncalan. Sama naik Mas, sama kan nggak kerja. Bahkan ada yang lucu Pak, lucu banget. Ya. Orangnya bukan orang bodoh, sudah S2. Saya kenal. Itu dia mengambil warisan dari kakaknya yang meninggal tidak punya anak. Alasannya aku sing ngerawat kok, ya aku warisan. Dan nek perawat sing ngerawat. Nah repot sih, musuh pikiran gitu. Orang warisan itu adalah berkaitan dengan nasab. Badai gak teko blas ya tetep oleh warisan, tapi kurang ajar ngoten to. Sing ngerawat berarti bagus. Lah ngenten. Dadake sing ngerawat dadake njaluk dhewe ngono mboten njaluk akeh, dipek dhewe. Sampeyan mboten diparingi kula takoni kenal kabeh. Mboten, gedhe sing jare aku sing ngerawat kok Mas, ya aku sing oleh warisan. Repot ya. Perawat oleh warisan akeh wong jenenge perawat nggih. Berikutnya, an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat akhadha 'alaina Rasulullah alla nanuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil perjanjian kepada kami supaya kami tidak meratap. Meratap itu tradisi jahiliyah. Jadi orang itu kalau diratapi seakan-akan kedudukannya tinggi. Kalau panjenengan lihat kita nanti insya Allah kedudukan kita akan mulia kalau kita atqakum lillah, paling takwa kepada Allah. Kemudian insya Allah orang tergerak hatinya untuk nyolati jenengan dan mendoakan. Itu sudah karunia dari Allah langsung. Panjenengan perhatikan. Ya. Orang yang baik itu rata-rata
Ya, yang nyolati banyak, tapi tidak ukuran satu-satunya, Pak. Ya, ngomong terkenal pejabat ya mesti sing nyelawat akeh lah. Ya, pejabat masih koruptor ya akeh aja. Bukan satu-satunya. Tapi kalau orang yang mendoakan dengan tulus, itulah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karomahnya muncul ketika meninggal dunia. Ya, semua hati tergerak untuk menyolati dan mendoakannya. Mudah-mudahan begitu. Yang tidak punya anak, gak usah khawatir. Selama jenengan jadi orang baik, jadi mukmin dan muslim yang baik, jenengan akan dapat doa dari kaum muslimin yang lain. Minimal itu pas sholat, tiap sholat, tahiyat akhir atau tahiyat awal dan akhir. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu kan doa kepada Nabi, ya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Oleh sampeyan yang saleh. Ya, didongakno sak dunya, masuk kurang akeh. Apalagi punya anak yang saleh. Apalagi punya teman-teman yang mendoakan. Rabbana maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, atau disebut namanya lalu didoakan, itu nyampe kepada kita di hadapan. Contohnya apa? Contohnya kemarin Nabi pernah datang ke kuburannya seorang wanita yang biasanya ngeresi masjid, ya, kemudian dia datangi lalu didoakan, sampai toh. Jadi semua doa kaum mukminin kepada orang lain yang mukmin muslim akan sampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kadang-kadang dipelintir seakan-akan kita itu tidak mau mendoakan orang lain. Karena apa? Sampai pas diundang tahlil 100 hari nggak datang. Kalau ndongakno ya kita tetap mendoakan kepada saudara kita muslim mukmin, dan hampir itu kita lakukan pada tiap-tiap sholat kita. Atau setelah sholat mungkin jangan doakan Allahumma maghfir lil muslimin wal muslimat, khususnya di waktu Jumat. Nah, begitu. Kemudian berikutnya, ani bin Umar ani Nabi SAW, al mayyitu yu'adzab bi qabri bimani khalai. Mayat itu diazab di dalam kuburnya dengan sebab diratapi atasnya. Walau manil Mughirah min Syu'bah, dan juga Ibnu dari Mughirah bin Syu'bah, seperti itu riwayatnya. Ya, di dalam surat Al-An'am 164, bahwa dosa seorang tidak dipikul oleh orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Niki napa? Sing mati diadab sebab ditangisi. Kan sakno sing mati, nggih. Niyaha itu lebih dari menangis. Kalau menangis biasa, Nabi menangis. Cucunya meninggal, Nabi menangis. Lalu ada sahabat, apa itu ya Rasulullah? Ini adalah kasih sayang, dan Allah akan memberikan kasih sayang kepada orang yang punya rasa belas kasih sayang. Kalau menangis biasa nggak apa-apa. Sing masalah itu ana ibune mati guyu, tambah nemen niku nggih. Gak oleh nangis berarti guyu. Ya begitu ya. Jadi kemudian ada satu pandangan lain, yaitu bahwa mayit itu dalam kubur merasa susah hatinya lantaran diratapi. Azab itu begitu. Azab itu contohnya begini, Pak. Ada satu riwayat yang mengatakan sesungguhnya safar, bepergian itu bagian dari azab. Azab itu susah. Wong lunga itu ya apa susah. Masih numpak pesawat. Ada yang nggak bisa tidur, ada yang nggak cocok dengan masakannya. Sama anak itu numpak pesawat apanya panganane lak ngoten rasane kabeh. Gitu, nggak cocok misalkan, nggak cocok dengan lidah, ada waktu tidur yang tidak tepat, kemudian mau berak kadang-kadang susah. Kalau berak di pesawat itu susah, Pak. Makanya jangan berak di pesawat jenengan ya. Makanya dintekno sene iso nggih. Jangan sampai kebelet di pesawat. Nggak ada airnya kan, Pak. Pakai tisu nggih. Nanti kalau dipenak nyedot sos. Ya, mbo dibuat nang ndi itu gak ngerti. Seperti itu. Terus airnya warnanya biru. Aduh, campur obat ya.
kan begitu. Makanya jangan BAB di pesawat pokoknya ya, kalau bisa. Kalau perjalanan dari sini ke Mekah ya mesti kencing ya, tapi kalau berak ya lebih susah lagi. Kalau kencing aja susah. Ada, dan ini perlu pengalaman saya Pak ya, perlu jamaah haji itu diajari cara berak dan kencing di pesawat. Sebenarnya KBIA itu segitu. Karena saya pernah benak lawangi WC dicukit tiang. Jadi lawangnya WC itu nggak tahu cara bukanya, dicukit Pak, sampai relay itu keluar. Akhirnya kalau benak wong loro, jadi nggak bisa dibuka, wong nggak bisa ditutup, akhirnya dicukit, nggak bisa dicukit. Karena jamaah kita kan banyak orang-orang dusun, makanya petunjuknya bahasa Inggris kabeh, bingung deh. Makanya perlu diajari. Yes. Kita kadang-kadang ke hotel saja bingung kalau mau cuci tangan, ada sensor tapi gak ono puterane. Iya, potola. Karena ngene-ngene deh gak metu. Tapi nek ngeten metu. Nah, itu contoh ya. Itu kan harus diajari. Ya, atau masuk ruangan harus nempelkan kartu. Itu kalau nggak diajari nggak bisa. Saya saja nggak bisa awalnya Pak. Kalau nek gak iso niku pura-pura iso modele nek kula Pak Sugeng. Ngeten carane mosok karo. Lihat aja orang yang biasa ke hotel, dia mati. Oh, carane ngono wis. Caranya kan dia mati kan. Makan roti tuh Pak di hotel berbintang 5. Kula lek gak ero sih iki roti iki cocok kene saus iki. Gak ngerti blas. Wong desa niku. Kelawasna di Borobudur itu. Oh, jangan-jangan kita itu diketawain nanti ya. Contohnya nggih, jangan asem sambal kecap, cocok dong bukan? Nah kan nggak cocok kan? Bisa jadi kan seperti itu nanti makannya. Sekadung izin. Makanya begitu. Ke Jakarta itu juga gitu. Saya ke Jakarta awal 90 itu tidak tahu sama sekali Jakarta Pak. Nah, akhirnya mudun. Bagaimana cara saya tidak ditipu orang? Jujuk masjid, yang masjid mesti wong api-api lah. Tanya ke Tangerang itu kemana, naik apa ini? Diarahkan ke jalan yang benar. Ya. Terus nih ada duit kalau biar nih, kawan ada duit. Kalau naruh uang itu saya taruh di bawah kaos kaki. Nek turun itu aman, gak mungkin ono copet rokok-rokok kaos kaki itu. Jadi di sini ada, banyak saya taruh di banyak tempat. Nek kelangan gak kelangan, kabeh. Duit cumpon ya Pak. Nah seperti itu. Di dalam agama jenengan tidak boleh begitu. Harus belajar. Karena apa? Kadang-kadang yang diamati itu salah. Gitu. Seperti teman saya sakit di RSAL. Dia diam saja ngeten, istri TU Pak. Operasi. Terus loh, sampean gak sholat? Kula pun sholat Pak. Loh, sampean kok gak kudungan loh? Lah niku wong mboten kudungan loh ya. Dikiranya sholat orang sakit itu tidak boleh nggak bawa kayak kerudung gitu loh. Itu ngamati orang yang tidak tepat. Makanya kalau pas dengan beragama mengamati orang yang tepat nggak masalah. Kalau tidak tepat ya seperti itu. Dan itu kejadian. Bahkan ada yang nggak sholat sama sekali beras ketika sakit karena di kateter. Alasannya aku lah najis. Kan begitu kan? Padahal itu dalam keadaan darurat. Darurat itu dibolehkan kita sholat dalam keadaan apapun, termasuk di kateter. Kalau jelas tayamum, karena nggak bisa jalan-jalan, ya kan? Maka tayamum saja ada yang nggak tahu. Lah enten sih jenderal tayamum sampai kayak wudhu, misalkan. Atau tatkala ini ada ya, ini contoh mawon lah. Ada buka bersama teman saya dengan seorang pejabat Koramil, itu wudhu nggak bisa Pak. Wudhu itu berarti gak tahu sholat, tapi terpaksa wudhu kalau ini buka bersama. Yang berposo boga, yang penting wudhu ini niru. Dan saya tuh pernah ceramah di satu tempat yang orangnya itu tidak puasa dan saya tahu lewat rumahnya dia sedang rokokan habis asar. Baru melok buka bersama, ya gak apa-apa. Saya tahu. Saya tidak cerita siapa-siapa. Nah, dia cerita saya sebut ini, tapi tidak tahu namanya kan, tidak tahu tempatnya. Supaya apa? Pembelajaran bagi kita. Banyak di antara saudara kita itu yang merasa tidak diawasi Allah Subhanahu
Nah ditakoni mesti jawabnya tenakalnya. Sama yakin Allah Maha melihat, yakin, Maha mengetahui yakin. Namun kok ngono kelakuane? Hehehe, itu akalnya terima, imannya belum. Makanya harus disambungkan supaya panjenengan beragama itu ada rasanya, ya. Ngadep sholat itu ngadep Gusti Allah, gak ngadep tembok, gak ngadep Ka'bah, tapi betul-betul merasa sedang menghadap Allah Ta'ala, ya, secara hakikatnya. Tapi secara fisiknya ya menghadap tembok. Makanya orang yang nggak ngerti Islam itu seperti orang Kristen, dikiranya kita itu nyembah Ka'bah. Kan Allah hanya mengatakan fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Karena arah. Ya, makanya tidak boleh membantah Islam ngawur seperti itu, ya. Jadi harus ada ilmunya. Makanya kemudian alhamdulillah kita belajar dari sini ada pandangan orang yang menangisi niyakha itu tidaklah membuat dosa orang yang mati, tapi dia susah melihat keadaan kaumnya atau kerabatnya atau yang melakukan hal yang semacam itu, ya. Sama dengan safar tadi loh Pak, disebut azab padahal ya seneng-seneng sampean loro kabeh, ya. Sampean tinggalin nek wong rekreasi seneng tapi senep mari nih arek cilik-cilik nek dijak rekreasi durung subuh wis tangi, padahal gak tahu tangi subuh, berarti asli ini iso tangi deh kalau termotivasi, ya. Mantan-mantan budal sewenang ngono melakukan kegiatan macam-macam, duwe entek, pakaiane rusuh, awake lencu, makanya disebut azab. Mulai lempor, ya. Kalau jenengan rekreasi masih suka Pak, Bu? Ya enten sing senane mboten nggih. Nggih, enten sing hobi masih, kalau sudah hobi beda Pak. Ada yang sudah stroke itu minta rekreasi ada, nggak apa-apa. Sampean nggak ada wong tua, sampean turut ae, ngomong tasik bisa nuruti. Padahal di sana tidak ngapa-ngapain, cuma ditok-notok ke motor, suruh lihat supaya hatinya senang, nggak apa-apa. Rekreasi bukan perkara yang haram kecuali melakukan kemaksiatan. Saya kira cukup ini yang bisa saya sampaikan, bisa dipahami, ya. Dan larangan niyakha ini mudah-mudahan bisa kita hindari supaya kita tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ancamannya di neraka besok kalau orang niyakha diberi pakaian yang terbuat dari tembaga dan rasa gatal yang sangat. Na'udzubillah min dzalik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.